Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, sambil menunggu adzan maghrib, saya akan mencoba nge-share dulu ya video tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu selalu mengalami susah tidur ya teman-teman ya. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, tidur kita itu selalu terganggu ya. Jadi kadang untuk tidur itu sangat sulit sekali, dan ketika sudah tertidur pun kadang di tengah malam atau di jam-jam berapa itu kita itu selalu terjaga. Nah itu teman-teman ya. Jadi di episode kali ini saya akan menjelaskan hal seperti itu. Nah, berhubung banyak sekali pendatang yang baru, dimohon ya kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, alangkah baiknya kalian itu tengok dulu video saya yang terdahulu ya, karena untuk seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya gitu ya. Karena untuk seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu sangat sederhana sekali sebetulnya untuk penjelasannya, karena memang untuk seputaran asam lambung itu hanya segitu-segitunya gitu ya. Jadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dari mulai saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, kemudian berapa lamanya saya menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, kemudian macam-macam sensasinya, kemudian cara mempelajarinya, kemudian cara memahaminya, kemudian cara menanganinya setiap sensasi yang datang. Itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya mau bertanya, silakan tengok saja dulu video-video saya yang sebelumnya agar lebih paham, agar lebih detail ya. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu adalah hal yang sangat mudah, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi teman-teman itu cukup mudah sekali. Teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety, psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga kalian juga tekan tombol loncengnya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, biar nggak ketinggalan ya. Karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Dan dimohon juga kalau seandainya kalian sudah menonton video saya, kemudian melakukan metode-metodenya yang saya lakukan waktu itu, cara-caranya kalian sudah lakukan, kalian juga tetap ya, yang namanya ikhtiar memang kan harus ya. Nah kemudian kalau misalnya kalian sudah berikhtiar, kalian juga harus mencari ridho Allah ya, harus mencari ridho Allah. Nah caranya seperti apa biar Allah itu ridho terhadap kita ya? Kalian itu harus menjalankan perintah Allah ya, kemudian sering melakukan kebaikan terhadap orang lain, sering bersedekah kepada orang lain. Catat ya, kalau misalnya kalian sering bersedekah tidak akan membuat kalian miskin, tetapi akan membuat kalian lebih kaya. Karena Allah itu sudah berjanji bahwa siapapun orang yang sering bersedekah maka rezekinya akan dilipat gandakan. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatis itu selalu mengalami susah tidur ya, selalu mengalami susah tidur. Jadi untuk tidur itu sangat sulit sekali gitu ya. Jadi kita itu sulit sekali tertidur, dan kalaupun misalkan kita sudah tertidur itu selalu terjaga di tengah malam, baik itu jam 10, jam 11, jam 12, atau misalkan kita selalu terjaga jam 1 atau jam 2. Jadi kita tidur itu tidak lama ya, kurang nyenyak. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah perlu dipahami teman-teman ya, bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, selain kita terkena medisnya,
kita juga terkena psikisnya teman-teman ya. Kita itu ada perasaan tidak nyaman, tidak enak ketika terkena gangguan asam lambung ya. Dan kemudian gangguan itu menjadi trauma tersendiri ya. Menjadi trauma tersendiri karena memang sensasinya sangat tidak nyaman sekali. Nah, ketika kita mau tidur, itu biasanya kita itu selalu kepikiran tentang penyakit, kepikiran tentang sensasi ya. Bahkan ketika kita sudah tertidur pun, kita itu di tengah malam itu suka terjaga, dan ketika terjaga orang normal biasanya itu langsung tidur lagi. Nah, kita itu jarang tidur lagi. Kenapa? Karena ketika kita terbangun, pikirnya langsung tertuju ke arah penyakit atau ke arah sensasi. Itu sepengalaman saya, mungkin Anda juga sama gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sudah dijelaskan seperti itu ya, kalian tahu sendiri kan kuncinya seperti apa ya. Yang pertama ya hilangkan dulu stresnya gitu ya, hilangkan dulu traumanya gitu. Caranya seperti apa? Ya kita harus memahami saja bahwa kita itu terkena trauma ya, saat terkena gangguan asam lambung, GERD anxietas psikosomatis. Sensasi yang pertamanya itu tidak nyaman gitu. Jadi jangan terlalu dipikirkan lah gitu ya. Tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD anxietas psikosomatis memang sangat sulit sekali untuk mengalihkan pemikiran seperti itu ya. Karena apa? Karena mental kita itu sudah terganggu ya, sudah terganggu. Jadi waktu terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis itu rasanya seperti mau mati. Padahal itu sebetulnya tidak, itu imun kita itu sedang turun ya. Yang waktu pertama kita terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, kita itu sempoyongan ya, sempoyongan, pusing, mual, seperti mau ya. Padahal itu imun kita itu sedang turun gitu ya. Memang rasanya seperti mau mati, padahal kita itu jangan berpikir yang bukan waduh ini kita mau mati nih, ini kita mau mati nih. Bukan ke arah sana berpikirnya. Kalau misalnya kalian sudah memahami, berpikirnya jangan ke arah sana ya, berpikirnya harusnya begini. Ini imun saya sedang turun nih. Memang rasanya memang seperti itu ya. Imun kita sedang turun nih, atau misalkan gula darahnya sedang turun nih. Ya tambah saja gula darahnya ya. Dengan cara seperti apa? Cepat-cepat minum ya. Minum air manis gitu ya, kemudian makan lagi gitu ya. Tapi Pak, katanya ini kan saya tuh sedang mual, jadi kalau diisi itu mual. Wajar saja. Karena apa? Karena di dalam lambung kalian itu sedang banyak gasnya. Akhirnya ketika makan pun itu ada dorongan kuat ya dari dalam lambung itu supaya makanan itu keluar lagi. Itu memang seperti itu, tetapi kalian paksakan saja ya. Kalau misalkan toh mual atau muntah ya tidak apa-apa, makan aja lagi. Nah itu teman-teman ya, karena kenapa? Karena kita itu imunnya sedang turun ya, energinya sedang tidak ada, kemudian gula darahnya sedang turun, makanya isi lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ketika kita mau tidur, usahakan ya jangan selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Adapun perasaan yang sedang tidak nyaman atau medisnya sedang tidak enak ya, tidak nyaman, perutnya masih kembung, misalkan ketika mau tidur ya, napasnya pendek, napasnya itu kurang panjang lah gitu ya. Ya tidur saja, nggak apa-apa. Dengan cara seperti apa? Bantalnya ditumpuk saja ya. Bantalnya ditumpuk saja. Jadi dulu juga saya seperti itu ya. Jadi ketika badannya tidak nyaman, tetapi saya butuh tidur, butuh istirahat minimal 8 jam itu untuk istirahat kan ya, untuk tidur itu. Makanya saya paksakan. Jadi saya akali saja. Jadi berpikirnya begini, ini saya sedang tidak nyaman, gimana caranya supaya saya itu bisa tetap tidur gitu ya. Diakalin saja caranya. Dulu saya itu bantalnya ditumpuk. Yang kalau sedang normal itu saya bantalnya itu tidur paling cuma satu ya. Nah ketika waktu itu bantal saya itu bertambah menjadi bisa 6, bisa 7 waktu itu. Jadi biar agak menyender ke belakang gitu ya. Jadi nggak terlalu terlentang lah. Karena kalau misalnya untuk terlentang dengan sempurna, itu asam lambungnya cepat naik ke area dada ya. Karena asam lambung itu sifatnya cairan. Jadi kalau misalnya kita tidurnya terlentang, asam lambung itu akan menyesuaikan ya. Karena cairan itu sifatnya cairan ya rata gitu ya, menseratakan gitu ya. Makanya usahakan tidurnya itu bagian dada itu harus lebih atas daripada lambung kita. Makanya tidurnya saya dulu itu agak menyender gitu ya teman-teman ya. Nah ketika sudah tidurnya menyender, kalau misalnya susah tidur juga, tenangkan pikirannya, jangan berpikir yang lain-lain, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Stop ya, relaxkan tubuh kita biar kita tertidur gitu ya. Nah cara relaxnya seperti apa sih?
tarik napas panjang-panjang ya, tarik napas panjang-panjang ya, kemudian buang pelan-pelan sambil tubuh kita itu dilemaskan teman-teman ya. Tubuhnya dilemaskan, kita ambil napas panjang lagi, kemudian buang pelan-pelan lagi sambil badannya dilemaskan lagi. Usahakan serilek-rileknya ya. Nah, kalau misalnya kita sudah rileks, usahakan tarik napas itu berulang-ulang ya. Nah, kalau misalkan sudah rileks, kalau misalkan belum bisa tidur juga, baca sholawatan lah gitu ya, untuk mengalihkan pikiran kita yang selalu kepikiran tentang penyakit. Jadi gimana caranya supaya pikirannya itu tidak berpikir tentang penyakit ya. Waktu itu juga saya begitu. Jadi saya alihkan dengan baca sholawat ya, sambil pegang-pegang tasbih, sambil wiridan, baca basmalah, baca hamdalah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika itu memang di awal-awal sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali teman-teman ya. Saya itu tetapi waktu itu saya tetap lakukan seperti itu. Akhirnya lambat laun itu mulai terbiasa ya, mulai terbiasa. Jadi sekitar jam 8 itu saya sudah mulai bisa tertidur. Nah, di situ baru saya menyimpulkan bahwa tidur saya itu dibiasakan. Jadi bisa karena dibiasakan gitu ya. Terbiasa karena memang dibiasakan gitu ya. Jadi jam 8 itu sudah mulai tidur. Nah, kadang memang ketika sudah tidur pun kadang saya itu kadang jam 10, kadang jam 12, kadang jam 1, tidak tentulah. Jadi kadang di jam-jam itu memang suka terjaga gitu ya. Nah, ketika terjaga itu yang saya rasakan waktu itu, ketika terjaga kita itu langsung mengingat tentang penyakit ya, tentang penyakit. Akhirnya kepikiran lagi tentang penyakit. Jadi kita mau tidurnya kapan ya, sementara pikirnya berjalan terus gitu ya. Jadi kalau misalnya pikirnya berjalan terus, kita itu nggak akan tidur ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ketika waktu itu solusi yang saya lakukan waktu itu, ketika terjaga di tengah malam, saya paksakan lagi tidur ya. Saya paksakan lagi tidur. Jadi pikiran tentang penyakitnya stop gitu ya. Pikiran tentang sensasinya stop. Pikiran tentang apa yang terjadi dalam tubuh kita itu di stop waktu itu. Ya, saya paksakan lagi tidur. Di awal-awal memang sangat sulit sekali teman-teman ya. Tetapi kalau misal kalian membiasakan seperti itu ya, akhirnya lambat laun terbiasa dan terjaga di tengah malam itu tidak terjadi lagi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk menanganinya hal seperti itu ya teman-teman. Jadi dibiasakanlah. Jadi kalau seandainya dibiasakan, nanti kitanya biasa sendiri. Nah, itu teman-teman ya. Memang kalau misalkan di awal-awal sangat sulit sekali, sangat bingung sekali. Jadi kalau misalkan kita kurang tidur itu, efek sampingnya itu ketika di pagi harinya, di besoknya itu kita itu merasa lemes ya, merasa lemas, pandangan agak buram juga, tidak nyaman lagi. Beda dengan ketika kita tidurnya full ya 8 jam, itu ketika besoknya itu perasaannya itu ada perasaan nyaman lah gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi makanya untuk tidur itu paksakan saja gitu ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sadarinya ke sana. Jangan kalian itu jangan bingung ya. Bingung kenapa nih susah tidur gitu ya. Kalian harus pahami ya, kalian itu selain terkena medisnya, kalian juga terkena psikisnya, pikirannya. Memang sih orang yang terkena gangguan ansietis psikosomatis itu selalu tidak menerima kalau misalkan dikatakan psikisnya itu sedang terganggu. Saya juga dulu seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ketika ke dokter itu saya disuruh ke psikiater waktu itu ya. Pak, bapak ini sehat katanya. Bapak itu yang terganggu itu cuma pikirannya saja. Akhirnya saya marah waktu itu ya. Tetapi ketika menyadari kesini kemudian memahaminya, kesininya ya mulai paham juga. Ternyata memang benar ya. Saya itu terkena psikisnya gitu ya. Memang waktu di awal-awal mungkin Anda juga sama. Kalau misalnya dikatakan ini psikisnya terganggu, pasti marah ya. Nah, itu karena untuk terganggu psikis itu tanpa kita sadari gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah paham, sudah mulai mengerti, pasti kalian juga akan menyadarinya. Orang yang tidak terganggu psikisnya pasti akan berpikir yang wajar ya. Contohnya kayak macam kejadian tadi ya. Jadi ketika ada sensasi yang tidak nyaman, napasnya pendek, ada perasaan mual, sempoyongan seperti mau kita itu malah berpikirnya waduh ini mau mati. Nah, itu psikis yang terganggu ya. Padahal kalau orang yang paham, orang yang mengerti itu akan berpikir wajar dan pikirannya tidak terganggu dengan hal-hal kematian, tentang hal-hal yang bahaya karena sudah mengerti ya. Jadi berpikirnya waduh ketika ini terjadi ya,
waduh ini imunnya sedang turun nih, gula darahnya sedang turun nih, makanya akan mempunyai tindakan yang wajar, akan menanganinya dengan tepat. Minum air manis lagi gitu ya teman-teman ya, makan lagi gitu ya, makan yang penuh gizi biar imun kita atau energinya bertambah lagi, biar tidak sempoyongan lagi. Nah itu teman-teman ya, jadi gula darahnya biar stabil lagi gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, karena memang sekarang mau adzan maghrib nih, sebentar lagi sekitar 5 menit lagi, 10 menitan lagi mau adzan maghrib, nantilah lanjut lagi ya. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika kalian mau tidur, usahakan ya, paksakan saja. Kalau misalkan lambung kalian sedang tidak nyaman atau masih kembung-kembungnya, tidurnya sambil menyender saja ya, sambil menyender saja, jadi tidak terlalu terlentang lah. Kemudian kalian paksakan tidur, caranya rilekkan saja tubuhnya. Gimana caranya kalian supaya rileks? Soalnya kalau misalkan kalian masih tegang, kalian masih was-was, kalian masih berpikir yang lain-lain, itu kalian akan susah tidurnya. Paksakan saja, tarik nafas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan, sambil dilemaskan tubuhnya ya, sambil dilemaskan tubuhnya. Nanti juga kalau misalkan kalian sudah rileks, kalau misalnya belum tidur juga, bantu dengan baca basmalah, baca sholawatan, baca wiridan kayak gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan sudah tertidur, apabila kalau misalkan terjaga di tengah malam, langsung tidur lagi ya, paksakan saja. Gimana caranya? Nanti juga kalau misalkan kalian sudah membiasakan hal seperti itu, nanti kalian akan terbiasa tidur dengan lelap gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Mohon maaf sekali videonya singkat karena memang sekarang itu mau adzan maghrib, biar saya tidak ketinggalan ke masjid. Jadi saya hentikan, nanti saya lanjut lagi di video selanjutnya tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis, tentang hal yang lainnya saja gitu ya. Nah semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu ya minimal memberikan motivasi lah buat kalian ya. Dan kalian juga harus menanamkan dalam pikiran kalian bahwa memang gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini, tanamkan dalam pikiran kalian biar kalian tidak cemas, biar kalian tidak was-was. Asam lambung dan anestesi psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, bisa disembuhkan tanpa obat sekalipun, hanya butuh metode saja. Dan alangkah baiknya kalau kalian itu mengobatinya dengan tanpa obat menurut saya gitu ya. Karena memang kalau misalnya kalian sudah mulai paham, sudah mengerti, kalian nanti akan tahu ya, oh ternyata memang benar ya, mengobati asam lambung dan anestesi psikosomatis ini seharusnya memang tidak menggunakan obat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, doakan saja supaya saya tetap sehat agar masih bisa tetap menemani kalian, dan saya doakan juga kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis cepat membaik, cepat sehat lagi, cepat kembali lagi ke kehidupan yang kayak dulu. Karena memang kehidupan yang dulu ketika sehat, ketika kita masih kuat, itu adalah hal yang sangat dirindukan oleh kalian semua. Saya doakan kalian akan kembali lagi seperti itu janji saya, karena memang kalian akan kembali lagi seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.